kabar teman-teman? Semoga kamu sehat semua ya. Kabar baik juga ingin kusampaikan dari kotaku Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Sejak pagi cuaca sedikit mendung dan hujan gerimis di sini. Tapi kami semua tetap semangat bersekolah. Aku Ezi, akan memulai ceritaku dari sekolah kami di SD Negeri 17 Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawah Lunto. Ada juga yang suka membuang sarok sembarangan. Onde. Berapa tahun? Ti, lepang tugas rumah yang di Surabaya City tadi. Aku ngerti, cuman itu dia. Aku orang bisa menggambar yang bagus. Gambar pemandangan aja, aku elek. Hahaha, saya ngaku yo, wak jelek, buruk, nak ada indah-indahnya dong. Ya, tunggu, jangan salah paham dulu, Will. Yang aku maksud elek itu gambarku. Kalau akunya mah aja tenan, yo kan, Rek. Puji diri sendiri. Sudah, jangan saling ngejek dan juga jangan saling sombong. Kita kan semua bersaudara. Itu dong, kan enak kita lihatnya. Ya kan, Tan, yuna tedang ayo. Serius banget yo. Maaf, bukunya bagus. Nah ikut baca kamu live Azam. Jadi Baa, awak kan disuruh buat PR kok. Apa nanti dibuat yo? Nanti aja dipikirin. Sekarang kan lagi jam istirahat. Aku mau main dulu ah. Kak Azam, live buat main di sini lah. Yalah. Bu, apa yang ngancak ka di gambar yo? Tadi Ezi kan pulang sekolah lewat di berbagai tempat. Nah, itu kan banyak yang mau Ezi gambar di situ. Ezi Gambar buat apa? gambarnya. Gambar apa tuh Bu? Gambar bangunan-bangunan tempat bersejarah yang Ezi lewati tadi. Itu kan bisa Ezi gambar. Nah, kalau Ezi masih bingung, pergi ke tempat Pak Le. Di situ nanti Ezi bisa menambah inspirasi apa yang kamu Ezi gambar. Oh iya nak Bu. Nah, ya. Sekarang Ezi perginya. Iya. Ya, tapi ya. Assalamualaikum Bu. Dari rumah, aku berjalan menuju tempat Pak Le. Aku melewati beberapa bangunan tua bersejarah di pusat kota. Ya, kotaku adalah kota tua yang penuh sejarah peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Ini namanya Gedung Pusat Kebudayaan Sawah Lunto. Pernah aku dengar kalau di zaman Belanda, gedung ini disebut Burg Auf, dibangun tahun 1910. Berjalan-jalan di kota Arang ini serasa berada di negeri Belanda. Ada yang bilang kota ini adalah Belanda kecil. Banyak bangunan bergaya kuno. Teman-teman, kota kecilku ini ditinggali oleh beragam masyarakat.
dengan latar belakang budaya. Ada orang Minang, orang Jawa, Batak, dan warga keturunan Tionghoa. Meski begitu, kami hidup rukun dan damai. Kami adalah masyarakat Pancasila. Akhirnya, aku sampai di infobox. Bangunan berisi banyak foto yang menggambarkan sejarah kota tambang sawah lunto ini. Ezi, mau ngapain Ezi kemari? Iya Pak Le. Boleh satu ke dalam Pak Le? Oh, Ezi mau masuk ke dalam lubang? Iya. Boleh, kebetulan Pak Le lagi membawa tamu. Jadi kalau Ezi mau masuk, ayo kita masuk. Tapi Ezi harus pakai helm ya nanti ya. Ya. Ayo kita masuk. Wah, senangnya Pak Le mengajakku ikut masuk ke Museum Situs Lubang Tambang Suro. Meski aku lahir di kota ini, aku belum pernah masuk ke dalam lubang tambang ini, kawan-kawan. Biasanya, aku hanya melihat dan bermain di luar saja. Kesempatan hari ini adalah keberuntungan buat aku. Hei, jangan minta-minta makan saja. Kerja, kerja. Tuan Menir, lapar. Terima kasih Tuan Menir. Wait, lihat, itu kan si Ezi. Ezi, mangga Bapak Nang. Galak-galak seorang pula toh. Woi, Ezi. Mangga kasih kozi, membuat PR yo. Iyo, kalianlah siap. Alah. Aku belum. Yolah, pulang waklai. Karajan beko di rumah. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan pun tergenang. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mbah lagi apa, Mbah? Oh, Mbak ini lagi ngelap-ngelap alat keroncong. Ini namanya silo. Jadi alat keroncong ini harus dirawat jam.
Soalnya nih warisan budaya nih. Jadi contoh adik kamu nih, dia sudah bisa menyanyi dengan irama keroncong. Jadi Ajam kalau dapet jadi pemainnya. Seperti megang ini apa namanya? Nah, coba bunyi. Jadi Ajam kalau udah bisa main alat keroncong, nanti adeknya bisa lagu keroncong, kan bisa ngetop. Ini mau gambar apa, Jam? Mau gambar alat keroncong, Mbah? Iya? Iya. Iya, ngomonglah sama Mbah. Ini namanya apa tadi? Selo. Silo. Mau bikin gambar ini bikin. Pertama tahu sama bentuk barang, tahu sama bunyinya. Itu Ajam sudah menguasai sedikit. Indonesia Tuh tengok tuh, adik kamu nyanyi keroncong aja. Mantap. abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan melanjutkan tugas yang ibu berikan kemarin. Ayo, siapa yang mau pertama yang tampil ke depan? Oke, Titi, ayo maju. Teman-teman, saya kagum sekali dengan bangunan besar ini. Namanya silo, bentuknya seperti tabung besar. Jumlahnya ada 3. Dulu Bapak pernah cerita kalau silo itu usianya sudah 100-an tahun. Tabung besar tempat pengolahan batu bara. Ada rel panjang di sini. Relnya sudah berkarat. Ditopang besi yang juga mulai keropos. Kata Bapak, dulunya rel itu pengangkut batu bara ke silo. Di sini juga ada sirene. Sirene pada silo juga menjadi alat penunjuk waktu. Berbunyi setiap pukul 7 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 4 sore. Dulu, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sirene silo ini menandakan jam kerja orang rantai atau narapidana yang dijadikan kuli pengambil batu bara. Sirene itu masih berbunyi sampai saat ini. Bagus Titi. Sekarang Titi kembali ke tempat. Nah, sekarang giliran Alif sama Willy. Ayo Willy. Alif aja duluan, Bu. Enggak lah,
Kamu yang disuruh Bu Guru duluan, Will. Oke aja, kan gambar kita hampir sama. Oh, itu masalahnya. Nah, kalau begitu, kalian berdua maju bawa gambarnya. Ini cerita dari Museum Gudang Ransom. Museum ini usianya telah ratusan tahun. Menurut tulisan yang ada di sana, dapur ini dibangun tahun 1918 di masa penjajahan Belanda. Dapur ini memasak makanan dan minuman ribuan pekerja tambang dan pasien rumah sakit. Dapur di Gudang Ransom ini punya teknologi uap, steam generator, dengan peralatan yang serba besar. Di Gudang Ransom ini, kawan-kawan, ada bangunan utama tempat memasak, ada panci-panci besar, Dulunya Gudang Ransom ini punya 24 periuk besar, tapi sekarang hanya tersisa 8. Periuk-periuk ini dipakai untuk memasak sayur dan memasak nasi. Tidak hanya periuk, tutupnya juga besar. Di sekitar tungku besar di belakang dapur, kita bisa melihat batu-batu nisan orang rantai yang dikenali dan diberi identitas dengan nomor. Kemarin, saya dan Willy berkeliling di Gudang Ransom. Saya tidak menyangka dapur besar itu bisa memasak untuk ribuan orang rantai. Teman-teman, kalau lewat sini, singgah ya. Terima kasih Willy dan Alif, kalian boleh kembali ke bangku. Oke, sekarang kita dengarkan cerita dari Azam. Azam, ayo maju. Ini kakekku, aku biasanya memanggilnya dengan sebutan Mbah Mo. Mbah Mo punya salah satu grup musik roncong, namanya Setia Abadi. Musik roncong ini salah satu seni musik dari tanah Jawa. Oh iya teman-teman, alat musik gitar besar ini namanya selo. Oke, bagus. Terima kasih Azam. Kembali ke tempat. Ayo kita beri tepuk tangan. Bagaimana dengan yang lain? Ini gambar pemandangan bagus. Ini gambar silo. Oh, ini lagi bagus. Ini gambar lubang suro. Ini kereta api. Oke, anak-anak ibu. Kota kita Sawah Lunto ini adalah kota bersejarah ya, sejak zaman penjajahan Belanda dahulu. Ya, benar sekali teman-teman.
Batu bara yang ada di kota Sawah Lunto saat itu luar biasa banyaknya, mencapai 200 juta ton. Banyak sekali kan? Proses panjang menambang batu bara di Sawah Lunto merupakan sebuah mahakarya yang diakui dunia. Kota Sawah Lunto diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2019 dengan nama Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto. Kami sebagai anak-anak kota Sawah Lunto sangat bangga dengan kota ini, warisan budaya dunia. Menurut catatan sejarah, Sawah Lunto berdiri dan ditetapkan sebagai sebuah kota itu pada tanggal 1 Desember tahun 1888. 20 tahun setelah ditemukannya ladang emas hitam atau batu bara di Sungai Ombilin. Penemunya adalah insinyur dari Belanda, William Hendrik de Graaf. Pada masa itu, pemerintahan Belanda melakukan eksplorasi besar-besaran sehingga Sawah Lunto yang awalnya adalah wilayah persawahan berubah menjadi kota tambang yang megah. Itulah mengapa ada banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda di sini. Di sini juga ada Maitam, sebuah kereta api uap yang sudah berusia ratusan tahun. Kereta ini ikut membawa batu bara dari Sawah Lunto menuju Emma Haven atau kini lebih dikenal dengan Pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Bangunan tua lainnya adalah kantor PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin yang dibangun pada tahun 1916. Bangunan ini memiliki menara pada bagian tengah dan di sekitarnya terdapat taman yang dikenal sebagai Taman Segitiga. Itulah teman-teman cerita kami dari negeri orang rantai. Kelak, jika kalian libur sekolah, datanglah ke kota kami ya, kota Sawah Lunto, yang punya banyak museum dan peninggalan kota tambang.